belajar teman-temannya dengan NIM 12 11 60 74. Saya Fitri Juliana dengan NIM 12 11 60 14. Jadi hari ini kita membuat video tentang akuntansi internasional. Itu tahu ya akuntansi internasional itu apa? Akuntansi internasional, jadi tuh ya, akuntansi internasional itu adalah cabang akuntansi yang mempelajari dan juga mengelola prinsip, standar dan juga praktik akuntansi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang beroperasi lebih dari satu negara. Jadi itu akuntansi internasional. Jadi tuh di dalam akuntansi internasional itu ada beberapa aspek utama ya. Apa-apa tuh? Nah, yang pertama itu standar akuntansi internasional. Terus yang kedua perpajakan internasional. Yang ketiga konversi mata uang, dan yang keempat itu adalah pengaruh globalisasi. Gimana? Paham nggak? Ya paham. Oke. Baik, jadi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum mengenai praktik akuntansi yang ada di beberapa benua. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai gambaran yang ada di benua Asia. Nah, jadi praktek akuntansi yang ada di benua Asia ini sangat beragam, yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan ekonomi, regulasi pemerintah, dan juga adopsi standar internasional. Jadi secara umum negara-negara yang ada di Asia ini memiliki perbedaan secara mengatur dan juga penerapan akuntansi, namun ada kecenderungan kuat untuk menyesuaikan sistem akuntansi mereka dengan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Yang pertama di sini adalah pengaruh IFRS. Banyak negara-negara di Asia ini seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan juga Singapura ini telah berusaha untuk mengadopsi atau menyesuaikan laporan standar akuntansi mereka dengan IFRS. Gunanya adalah untuk memudahkan integrasi ke pasar global serta meningkatkan transparansi dan juga laporan keuangan. Namun negara lain seperti Malaysia ini mengembangkan standar akuntansi mereka sendiri yang mirip dengan IFRS, yaitu contohnya adalah MFRS ini yang ada di Malaysia. Sedangkan yang kedua adalah perbedaan sistem akuntansi. Di negara-negara besar ini seperti Cina ada perbedaan yang sangat signifikan, yaitu antara CAS dengan IFRS ini. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir Cina ini telah mencoba untuk menyesuaikan atau mendekati standar internasional tersebut. Sedangkan di negara-negara lain seperti Jepang dan juga Korea Selatan ini sudah mulai beralih dari sistem lokal mereka ke IFRS, meskipun di sini tetap ada perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan juga instrumen keuangan. Sedangkan negara lain seperti Indonesia dan juga Thailand ini telah mengadopsi standar IFRS dengan beberapa penyesuaian untuk mencocokkan kondisi ekonomi dan juga regulasi lokal. Baik, selanjutnya adalah gambaran umum praktik akuntansi yang ada di benua Eropa. Nah, jadi di Uni Eropa ini atau UA mengadopsi IFRS ini sebagai standar wajib untuk pelaporan keuangan konsolidasi perusahaan yang telah terdaftar di pasar saham. Nah, jadi di Eropa ini IFRS ini mulai diadopsi mulai dari tahun 2005. Yang menjadikan Eropa ini sebagai salah satu wilayah pertama yang mengadopsi IFRS ini secara keseluruhan. Nah, kemudian Inggris dan juga negara-negara lain di Eropa seperti Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, dan bahkan Belanda di sini menggunakan IFRS ini hanya untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham saja. Tetapi sedangkan negara-negara lain seperti Switzerland serta Norwegia ini memiliki kebijakan yang lebih fleksibel dalam mengadopsi IFRS. Sedangkan perbedaan dan juga penyesuaian lokal, IFRS ini meskipun telah diadopsi secara keseluruhan di berbagai wilayah di Eropa, namun masih memiliki penyesuaian lokal dalam penerapan prinsip akuntansi mereka. Misalnya di Jerman ini mereka tetap mempertahankan HGB atau Handelsgesetz. Ini gunanya untuk pelaporan keuangan perusahaan domestik atau non-public. Sedangkan negara-negara lain seperti Prancis dan juga Italia ini memiliki sistem akuntansi nasional yang berbeda.
Nah, jadi meskipun mereka ini mengikuti IFRS untuk perusahaan publik sehingga memberikan perbedaan dalam pengakuan pendapatan, pengukuran aset, serta penyusutan. Baik, yang terakhir adalah gambaran umum mengenai praktek akuntansi yang ada di benua Amerika. Jadi di Amerika Serikat ini perusahaan diatur oleh GAAP. Ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB. Jadi GAAP ini di Amerika Serikat ini berbeda dengan IFRS dalam berbagai aspek utama. Yang pertama, seperti pengakuan pendapatan dan juga pelaporan aset. Nah, sedangkan regulasi dan pengawasan yang ada di Amerika ini dilakukan oleh SEC atau Securities and Exchange Commission. Ini merupakan standar yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan bagi perusahaan publik. Sedangkan Public Company Accounting Office Board ini juga mengawasi audit di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat ini fokus utamanya dalam akuntansi adalah transparansi, akuntabilitas, dan juga pelindungan investor. Pengawasan yang ketat pada laporan keuangan perusahaan publik adalah bagian penting dari kebijakan akuntansi di negara ini. Kemudian peralihan standar ke IFRS. Meskipun Amerika Serikat ini belum mengadopsi IFRS secara sepenuhnya, ada upaya yang sedang dilakukan untuk menyelaraskan US GAAP dengan IFRS terutama untuk mempermudahkan perusahaan global dalam pelaporan keuangan. Oke, jadi pembahasan kita yang terakhir yaitu kendala atau tantangan yang dihadapi oleh tiap negara yang mengadopsi akuntansi seperti IFRS. Itu yang pertama nih, ada perbedaan dalam sistem akuntansi dan praktik lokal. Yaitu sekarang tuh banyak negara terutama yang memiliki sistem akuntansi itu banyak yang menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan sistem akuntansi lokal mereka dengan IFRS mereka. Terus ada yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih. Yaitu jadi negara mereka ini bisa menjadi salah satu tantangan besar terutama di negara yang berkembang. Terus yang ketiga di sini ada perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi IFRS. Yaitu kendalanya nih, setiap negara nih dapat menginterpretasikan standar IFRS mereka. Terus yang keempat nih, kendala regulasi dan hukum, yaitu banyak negara yang memiliki sistem hukum berbasis civil law. Mungkin tuh kayak menghadapi tantangan kayak menyelaraskan kebijakan lokal dengan IFRS mereka. Terus ada yang kelima, biaya implementasi, yaitu mereka setiap negara harus memerlukan biaya untuk menerapkan IFRS di negara mereka. Oke, yang selanjutnya itu yang keenam. Yang keenam itu keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan juga sistem informasi. Di mana negara-negara yang memiliki infrastruktur teknologi yang lebih lemah atau cukup maju mungkin menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan IFRS. Kemudian yang ketujuh, di sini ada perbedaan dalam budaya bisnis dan juga ekonomi. Beberapa negara memiliki budaya bisnis yang sangat berbeda dengan pendekatan berbasis IFRS, seperti lebih menekankan pada pengelolaan laporan keuangannya yang konservatif dan juga fokus pada hubungan atas pemangku kepentingan lokal. Kemudian yang kedelapan, di sini adalah tantangan dalam pengawasan dan juga penegakan kepatuhan. Di mana meskipun adanya standar IFRS, tantangan besarnya adalah penegakan kepatuhan konsisten di seluruh negara. Yang kesembilan yaitu kesenjangan antar perusahaan besar dan juga yang kecil, di mana penerapan IFRS ini seringkali lebih menguntungkan bagi perusahaan besar. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10, perubahan yang cepat dalam standar. Oke, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Semoga kawan-kawan semua bisa paham dengan materi yang telah kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.